data, nanti diperiksa, diuji ya kepatuhannya ya. Nah, nanti sesudah dilakukan pemeriksaan, pengujian, ya kan, penghitungan ulang ya oleh Direktorat Jenderal Pajak, baru kemudian nanti diterbitkan yang namanya surat-surat ketetapan. Nah, ini ya surat ketetapannya ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak nihil. Jadi bisa juga ya, bisa juga dia mendapatkan hasil pemeriksaan yang dibayar, bisa juga nihil, tidak ada temuan tambah bayar apapun, bisa juga dikenakan tambah bayar kurang bayar tambahan, dan juga dikenakan surat tagihan pajak macam-macam sesuai dengan jenis temuannya gitu ya. Dan bisa juga ditemukan unsur pidana gitu ya, ditemukan unsur pidana selama proses pemeriksaan. Nanti akan ditingkatkan ya proses pemeriksaan itu menjadi proses pemeriksaan bukti permulaan (BUPER). Itu sudah ada bukti dugaan tindak pidana, misalnya pemalsuan ya, pemalsuan dokumen, penipuan, pajak gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam pasal 38 atau pasal 39 Undang-Undang KUP ya, atau nanti pasal 39A, misalnya dia sengaja membuat faktur yang tidak benar, yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, TBTS ya. Nah, itu ya nanti. Nah, apabila beliau ini SKP ini sudah dikeluarkan, nah kita bisa masuk ke yang namanya upaya hukum ya. Dan upaya hukum ini ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh Ning ya, Ning kenapa bisa tertunda? Nah, dia memang menunda, cuma yang jadi kelebihan gitu ya dari upaya hukum ini, dia bisa menunda penghukuman karena kita lihat di sini ya, karena dia menjadi sifatnya menjadi batal ya, tunda ya, atau tidak inkrah. Tadinya kan kalau dia tidak ada upaya hukum ya, SKP itu ketetapan pajak kurang bayar ya, 1 miliar gitu ya, ngeri ya, tidak ya, 10 juta lah gitu ya, 10 juta terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian wajib pajak ya tidak melakukan upaya hukum, maka dalam tempo ya 3 bulan dia menjadi inkrah. Inkrah itu maksudnya tidak lagi bisa dilakukan upaya hukum. Kenapa? Karena jangka waktu 3 bulan ini merupakan jangka waktu yang diberikan oleh hukum, oleh undang-undang kepada wajib pajak untuk melakukan upaya hukum keberatan. Kalau ini terlewati, maka upaya hukumnya menjadi gugur, hak dia untuk melakukan upaya hukum menjadi gugur, dan otomatis ketetapan pajak menjadi inkrah, sama nanti derajatnya dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau wajib pajak melakukan upaya hukum keberatan, maka SKP ini menjadi tertunda. Jadi tidak bisa lagi dilakukan penagihan sampai kapan tertundanya? Sampai terbitnya keputusan keberatan, gitu ya. Sampai terbitnya keputusan keberatan. Kapan itu diterbitkannya surat keputusan keberatan? Nah, nanti kita lihat di Undang-Undang KUP bahwa Direktorat Jenderal Pajak ya harus menerbitkan putusan keberatan itu dalam tempo jangka waktu 12 bulan ya, sejak keberatan diterima ya secara lengkap. Jadi harus terbit keputusan keberatan 12 bulan. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan Direktorat Jenderal Pajak tidak mengeluarkan keputusan keberatan, maka keberatan dianggap diterima ya. Nah, di sini berlaku yang namanya asas fiktif positif ya. Itu ya. Catat ya, asas apa? Asas fiktif positif. Mana nih? Belum ada komen-komen nih ya. Ngopi dulu ya. Alhamdulillah. Itu ya guys. Nah, jadi tadi itu ya, kembali berlaku yang namanya fiktif positif ya. Fiktif positif itu artinya apa? Fiktif positif itu merupakan asas yang ada di dalam hukum administrasi pemerintahan ya, yang menyatakan bahwa apabila seorang pejabat ya atau seorang administrator negara tidak memberikan suatu putusan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan ya terhadap suatu permohonan ya masyarakat, maka keputusannya dianggap dikabulkan, ya, dianggap diterima. Nah, ini merupakan asas baru ya di dalam hukum administrasi pemerintahan. Nah, itu ya.
sebelumnya bukan asas fiktif positif, tapi asas fiktif negatif ya. Dulu ketika masih ada sebelum berlakunya undang-undang nomor 30 ya tahun 2014, undang-undang administrasi pemerintahan. Ya di undang-undang yang lama yaitu peraturan di undang-undang undang-undang peradilan tata usaha negara ya, kalau nggak salah undang-undang nomor 5 ya tahun 1986 ya, nanti dicek aja ya. Itu berlaku yang namanya asas fiktif negatif. Jadi sebaliknya, kalau suatu permohonan ya, termasuk permohonan keberatan ya dan lain-lain ya, tidak dijawab oleh administrasi negara dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan ya, atau dalam jangka waktu 3 bulan ya, berdasarkan undang-undang tata usaha negara, maka permohonan tersebut dianggap ditolak ya. Kalau dulu dianggap ditolak ya, sekarang sebaliknya dianggap diterima, dianggap dikabulkan gitu ya. Makanya asas ini sebenarnya sangat baik ya, sangat melindungi kepentingan dari masyarakat, karena di sini akan memaksa administrasi negara gitu ya, termasuk administrasi perpajakan untuk aktif gitu ya, memberikan jawaban gitu ya, aktif merespon ya terhadap permohonan-permohonan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ini sudah maju gitu ya, sudah jauh berkembang dari asas yang ada sebelumnya ya, termasuk di bidang perpajakan ini ya, menganut yang namanya asas fiktif positif ya. Ingat ya? Oke. Bagus ya. Ini kayaknya pada nyimak ya. Nyimak apa pada ngantuk nih. Lanjut ya. Seru kan? Seru ini ya. Kayaknya kuliah ya. Nah, jam 2, setengah jam lagi lah ya. Jadi intinya itu ya guys ya. Nah, jadi kembali ke keberatan. Keberatan tadi selama 12 bulan Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa gitu ya. Prosesnya sih ada ya, nanti tinggal dibaca aja. Nanti saya di slide sudah ada bagaimana prosesnya, mulai dari permintaan data ya kan, ada yang namanya pemberitahuan untuk hadir, jadi diundang untuk hadir, kemudian nanti ada yang namanya pembahasan ya, terakhir ada lagi yang namanya berita acara hasil pembahasan. Jadi memang ada step-stepnya ya, selama intinya adalah dilakukan pemeriksaan ulang gitu ya. Karena sebelumnya kan terbitnya SKP ini sudah diperiksa ya, tapi oleh keberatan akan diperiksa ulang ya. Berarti siapa yang nanya nih? Hening lagi. Wah, ini semangat nih Hening. Pulsanya banyak berarti ya. Biasanya Hening pulsanya habis mulu nih. Nah, ntar ya. Nah, jadi mana sih? Taruh sini aja nih. Saya mantau di sini dia. Nah, jadi apa tadi? Pak, berarti asas tersebut cuma ada di administrasi aja ya, dalam pidana? Benar ya. Jadi memang ini asas hukum administrasi ya. Kalau hukum pidana tidak mengandung asas fiktif positif. Nah, ini harusnya, nah ini ya, ini pemikiran yang bagus ya. Harusnya di pidana juga berlaku gitu. Jadi maksudnya gini ya, kan kalau di hukum administrasi itu ketika pejabat tidak memberikan keputusan ya, maka masyarakat dikabulkan keinginannya gitu ya. Jadi nah kalau dipidana kan enggak gitu ya. Misalnya orang dipidana gitu ya, jadi jadikan tersangka ya kan. Harusnya itu ada gitu. Nah, ini memang bagus sekali nih ini. Harus itu boleh tuh di baru ngisi pulsa. Wah, berarti cair nih kayaknya ya. Bisnis lancar ini ya. Nah, kembali ya ke pertanyaan Ning tadi. Memang dipidana belum ya. Dan itu harus gitu ya. Saya pikir karena memang asas ini kan sangat bagus gitu ya. Asas ini kan akan menjamin keaktifan dari pemerintah gitu ya, penegak hukum ya, termasuk juga di dalam proses pidana harusnya seperti itu. Jadi misalnya gini ya, tapi ini belum ya. Jadi ini baru ide yang sangat bagus ya kayak kita ya. Seharusnya seperti itu. Misalnya ada orang ditetapkan sebagai tersangka ya. Nah, kemudian orang ini melakukan upaya hukum gitu ya. Upaya hukum dia sebagai tersangka apa? Ya paling dia misalnya melakukan gugatan gitu ya, gugatan pra peradilan gitu ya. Nah, harusnya memang mungkin harusnya bisa gitu ya. Nantilah kalau udah dirubah dulu undang-undang. Nah, ketika gugatan ini tidak diputus gitu ya, maka dia menjadi bebas gitu ya. Tapi kalau di apa namanya?
Saya nanya tapi nggak dibaca. Yang mana? Sorry. Asas itu berlaku dalam kasus apa? Oh iya. Sorry. Nah, asas itu ya tadi ya hanya berlaku di hukum administrasi negara ya, artinya di dalam kasus-kasus administrasi gitu ya. Tadi memang belum berlaku di kasus pidana ya. Kalau di pidana itu belum ada gitu ya, orang dibiarin aja misalnya status tersangka gitu ya bisa lama gitu kan, dibiarin aja. Tapi nanti kan sebenarnya berlaku juga ya, karena kan ada yang namanya daluarsa ya, ada yang namanya daluarsa tindak pidana gitu ya. Daluarsa misalnya untuk tindak pidana perpajakan ini ya itu mirip-mirip juga sebenarnya, bisa sebenarnya kalau di dianalogikan dengan prinsip daluarsa ya hampir sama juga gitu kalau di pidana mungkin ya. Jadi kan pidana itu daluarsa 10 tahun gitu ya. Kalau 10 tahun itu negara pasif gitu ya, diam aja ya, tidak memproses suatu proses pidana ya kan, nah dia kan menjadi bebas dari hukuman pidana ya. Ya mungkin itu ya, tapi memang secara ini kasusnya di PT-UN aja ya, kasusnya hanya ada di tata usaha negara ya. Baik ya. Nah, itu ya. Kita kembali ke tadi ya, jalur administrasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila dari 12 bulan ini sudah ada keputusan keberatan ya. Keputusan keberatan itu bisa dua ya, bisa menolak. Artinya menolak itu membenarkan ya atau menguatkan surat ketetapan pajak yang sebelumnya diterbitkan oleh petugas pajak gitu ya, oleh kantor pajak gitu ya. Dikuatkan, artinya dikuatkan ya atau dipertahankan gitu ya, dipertahankan oleh keberatan ya, oleh Direktur Jenderal Pajak dalam proses keberatan. Nah, maka di sini status tertundanya menjadi yang tadinya tertundanya pungutan ya, tagihan atau utang menjadi hidup kembali ya. Nah, ketika keputusan keberatan itu sudah keluar ya. Tadi yang misalnya 10 juta tadi, nah di keputusan keberatan ya menyatakan bahwa ya kan permohonan keberatan dari wajib pajak ditolak dengan ini diwajibkan membayar pungutan pajak 10 juta. Maka 10 jutanya ini muncul lagi. Nah ini ya, ada tapinya ya. Ini harus dicatat ini ya. Kalau ya keberatan ditolak, di sini ada sanksi administrasi ya. Coba dicatat ya. Kalau keberatan ditolak ya, artinya Direktorat Jenderal Pajak ya mempertahankan surat ketetapan pajak dan menolak keberatan, maka di sini ada sanksi ya. Ada sanksinya berapa? Sanksinya adalah denda administrasi sebesar 50% ya dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang belum ya dilunasi oleh si pemohon ya, yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Jadi hati-hati ya ketika kita melakukan upaya hukum keberatan, di sini ada konsekuensi nanti ketika keberatan kita ditolak ya, maka kita wajib pajak harus membayar denda gitu ya. Nah, jadi jangan ngasal sebenarnya ya. Nah, tapi kalau ngasal ya udah yang penting saya ngaju keberatan aja ya. Lumayan nih kan menunda kewajiban pembayaran saya kan, yang harusnya saya bayar misalnya bulan Januari gitu ya tahun 2019, nah kan dengan keberatan 12 bulan lumayan saya bisa spare tenang-tenang dulu nih 12 bulan ya. Nah, motif seperti itu bisa aja ya, tapi nanti ada konsekuensinya. Kalau keberatannya ditolak ya, maka tagihan pajak yang semula 10 juta akan ditambah 50% menjadi 15 juta. Nah, itulah aturan main yang ada di hukum pajak gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman catat, ini upaya hukum di hukum pajak ini ya ada konsekuensinya gitu ya. Nah, tapi begitu juga sebaliknya ya. Kalau nanti keputusan keberatannya menerima ya atau mengabulkan, maka dia juga mendapatkan imbalan ya. Mendapatkan imbalan sebesar 2% ya. Sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang harusnya yang harusnya tidak dikenakan ya, kemudian dia sudah bayar, nah itu dia nanti mendapatkan pengembalian ya. Dia mendapatkan pengembalian kelebihan pajak dan dia juga mendapatkan bunga ya 2% sejak tanggal dia melakukan pembayaran.